Dengan Ibu siapa? Ibu Ulan. Dengan Ibu Ulan ya Bu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih untuk kehadirannya ya Bu ya, sudah mau periksa di sini. Ibu Ulan kebetulan sendirian? Iya sendirian Mbak, saya mau pasang KB Mbak. Oh iya, suaminya kemana? Suaminya kerja, tapi Oke. suami saya udah setuju kok, saya mau KB apa aja, dia menyerahkan keputusannya kepada saya. Oh gitu ya Bu ya. Nah yang terpenting pokoknya itu ya Bu ya, dari suami dan Ibu ada kesepakatan ya Bu ya. Sebelumnya Ibu untuk menjaga privasi Ibu, izinkan saya untuk menutup pintu dan jendelanya terlebih dahulu ya. Iya. Oke, sebelumnya Bulan, saya mau bertanya dulu ya, nama lengkapnya siapa Ibu? Ibu Ulandari. Wulandari ya, umurnya Iya, berapa Bu? 30 Mbak. Ya, Ibu Ulan, nama suaminya siapa Ibu? Budianto, Budianto, umur berapa sekarang? 32 tahun. 22 tahun ya Bu ya. Rumahnya di mana Bu Ulan? Lempuyang. Lempuyang ya Bu. Nah, Ibu Ulan gimana nih, selama ini ada keluhan apa? Sering pusing Mbak, saya Mbak. Pusing ya? Oh gitu. Dulu untuk persalinannya normal atau sesar ya? Sesar Mbak. Sesar ya? Oh gitu. Sesarnya kenapa tuh Bu? Kata dokter kok kayak tensi tinggi Oh, gitu yang Mbak. tinggi ya? Oh, tadi sempat ditensi sudah di depan? Sudah Mbak. Berapa Bu? 140 per 90. Oh iya ya. Oke, kalau sudah Mbak Ulan kan sekarang ini ya tensinya tinggi. Terus sekarang anak terakhirnya udah berapa minggu Mbak? Baru 6 minggu. Baru 6 minggu ya. Berarti baru persalinan 6 minggu ya Bu ya. Iya. Nah, ya Ibu, sebelum saya memberikan kontrasepsi kepada Ibu nantinya, saya akan melakukan penampisan dulu dengan menggunakan roda klop ya Bu ya. Iya. Jadi fungsinya nanti kita melakukan penampisan sesuai dengan kondisi dan kesehatan Ibu saat ini ya. Iya. Nah, sebelumnya Ibu kan sedang menyusui ya. Iya. Nah, anaknya kan 6 minggu ya Bu ya. Oke. Di sini juga Ibu ada riwayat tensi tinggi ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, Ibu, kalau dari hasil penampisan yang saya lakukan, jadi alat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh Ibu, ini nih Bu, diantaranya ada pil progestin, suntik progestin, ada implan, ada IUD dengan hormon, dan IUD yang tidak ada hormon, dan yang terakhir itu adalah tubektomi. Jadi tubektomi itu adalah kontrasepsi untuk mengakhiri kehamilan. Nah, kira-kira Ibu lebih cenderung kemana nih? Kalau saya nggak mau yang ada tindakan di dalam gitu Mbak, jadi kalau bisa di luar aja gitu. Oh, Cuman gitu. saya juga nggak bisa kalau minum pil itu sok lupa. Oh gitu ya Bu ya. Nah, karena Ibu ini kan sudah punya anak 2 ya Bu ya. Jadi kalau saya saranin sih Ibu lebih baik ke metode yang jangka panjang ya Bu, seperti implan atau IUD. Nah, karena Ibu tadi kan keluhannya pusing, tensi tinggi, dan yang terakhir Ibu karena tidak mau ada tindakan ya Bu ya, yang ada pemeriksaan dalam, ya berarti lebih ke implan ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Implan aja Mbak. nah, Ibu sebelumnya sudah tahu implan belum? Belum. Belum ya. Mari kita lihat alat ini ya Bu. Ini nanti Ibu biar tahu implan itu apa. Ya. Jadi implan ini terdiri dari 2 batang atau 1 batang Bu. Jadi dia berisi hormon progestin atau progesteron. Jadi dia aman untuk Ibu menyusui ya Bu ya. Nah, jadi efektivitas dari implan sendiri ini sangat bagus Bu. Jadi dia bisa dipakai sekitar 3-5 tahun. Tapi Ibu jangan khawatir, semisal Ibu mau nambah putra lagi, bisa dicopot misalnya 3 tahun, atau Ibu mau ganti bongkar pasang bisa ya. Jadi nggak mematok harus 5 tahun gitu ya Bu ya. Tapi paling bagus sih Ibu pakainya 3 tahun aja, nanti bisa ganti. Nah, selain itu karena dianya bentuknya seperti korek api Bu, dia kecil ya, dan dia juga sangat lentur. Jadi Ibu nggak usah khawatir, untuk aktivitas Ibu insya Allah bisa tidak Biasa, akan ya. mengganggu ya. Terus untuk implan sendiri bisa digunakan Ibu kepada siapapun, perempuan yang mau, tapi yang tidak diperbolehkan diantaranya misalnya Ibu menyusui nih tapi kurang dari 6 minggu. Kebetulan kan Ibu tadi sudah lebih dari 6 minggu ya, jadi bisa digunakan. Terus Ibu misalnya yang kemungkinan hamil. Nah, Ibu selama ini sudah berhubungan sebelumnya? Enggak Mbak. Belum ya. Kan masih 6 minggu Mbak. Iya, mungkin masih takut-takut ya. Nah, nanti kalau misalnya Ibu sudah berhubungan kok tapi belum haid, bisa kita lakukan tes pack dulu. Nah, kebetulan kan Ibu belum berhubungan,
Jadi aman Bu, insya Allah digunakan. Terus misalnya ibu dengan gangguan kesehatan lain ya, misalnya ibu dengan gangguan kayak kanker payudara, misalnya kanker hati, nah itu tidak disarankan sih Bu. Tuh. Nah, untuk efek sampingnya Bu dari implan, karena implan ini kan berisi hormon, tentunya pasti berkaitan dengan hormonal ya Bu ya. Tentunya pengaruhnya satu, pasti berat badan ibu nanti bisa naik ya. Terus pengaruhnya mungkin ke wajah, misalnya gampang jerawatan atau ngeflek tuh di wajahnya bisa. Atau ibu bisa menstruasi tidak teratur, misalnya ibu sering ngeflek atau sama sekali tidak menstruasi. Nah itu adalah efek samping, jadi ibu nggak usah takut, nggak usah ragu. Semisalnya ada keluhan yang sekiranya ibunya tidak paham atau khawatir, bisa kontrol atau periksa ke layanan kesehatan ya Bu ya. Nah kebetulan kemudian untuk pemasangannya nanti bisa dipasang langsung Bu. Biasanya pemasangannya sangat cepat ya, di antara 5 atau 10 menitan. Sebelum itu nanti ibu bisa mencuci lengan atas ibu bagian dalam, karena nanti pemasangannya di sana. Nanti saya beri luka sedikit. Nah ibu nggak usah khawatir, jangan khawatir, jangan takut nanti sakit, karena nanti kita kasih anti nyeri atau kita kasih baal dulu ya Bu ya. Nggak sakit kan Mak? Ya insya Allah, karena kita kasih bius ya, nanti bius lokal, jadi kemungkinan tidak sakit. Nah ibu bisa dimulai untuk hari ini ya. Gimana ibu, udah siap kan? Udah siap Mbak. Siap ya. Makasih ya Mbak. Nah untuk hal yang perlu diingat nih Ya. ibu ya, setelah pemasangan nanti jangan lupa nih, implannya harus dilepas 3 tahun ya, atau sampai 5 tahun ya, paling bagus 3 tahun deh. Terus efek sampingnya yang tadi saya katakan, kalau misalnya ada efek yang kiranya kok tidak bisa tertahankan, ibu bisa kontrol ke layanan kesehatan. Terus dan jangan lupa nih ibu, misalnya harus kontrol untuk setelah pemasangan, ada kontrol ya Bu ya, biasanya 7 hari pemasangan. Itu jangan lupa kontrol, nanti kita lihat posisinya. Ya. Posisi implannya itu ya Mbak ya? Iya. Nah selanjutnya ibu, setelah saya jelaskan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya Bu ya. Ya. Sudah siap ya berarti ya? Iya Mbak. Oke, kalau ibu tidak ada pertanyaan, berarti saya yang bertanya ya Bu ya. Ya. Nah kira-kira kalau implan itu berapa tahun Bu bisa dilepas? Atau 3 tahun. 3 tahun ya, Ya. maksimal. Oke. Terus efek samping dari implan itu apa aja Bu? Kira-kira Katanya apa? tadi bisa berat badannya naik Iya, gitu ya, jerawatan gitu iya. ya. Tapi nggak sih, semua orang beda kan Mbak? Iya, pasti beda-beda ya Bu ya efeknya. Jadi ibu jangan disamakan satu dengan yang lain ya Bu ya. Iya. Oke, kalau ibu sudah mantap untuk menggunakan implan, maka ibu bisa mengisi ikon konsen dulu ya di sini ya Ibu ya. Oke. Mbak, sudah diisi ya Mbak? Ya, oke Ibu silakan. Sekarang Ibu bisa mencuci tangannya Ibu dulu. Nanti Ibu bisa berbaring di tempat tidur ya. Saya mau menyiapkan alatnya dulu. Ya. Nah Ibu, gimana Ibu setelah dipasang KB nih? Masih agak nyeri ya? Masih Mbak. Ya masih ya, nggak apa-apa. Nanti saya kasih Ibu penghilang rasa nyeri dan antibiotik, nanti bisa minum di rumah. Dan kalau di rumah Ibu jangan lupa nanti dijaga area untuk pemasangannya, jangan sampai basah atau lembab ya Bu ya. Terus juga di rumah Ibu disarankan untuk makan protein-protein tinggi seperti ikan, terus nanti putih telur ya Bu ya. Pokoknya jangan khawatir makan yang manis-manis untuk penyembuhan lukanya. Ibu nggak ada alergi kan sebelumnya? Nah ini juga saya kasih kartu KB Ibu, nanti sebagai pengingat, semisalnya Ibu mau kontrol atau Ibu mau ganti, nanti bongkar pasang implan lagi, Ibu bisa bawa ya. Sama ini untuk resepnya bisa Ibu taruh di farmasi untuk pengambilan obatnya. Bagaimana Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk kedatangannya, semoga KB-nya cocok ya Bu ya. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama.